Masih bersama Bang Tatang dalam acara Rubik Hukum 30 menit ke depan. Dalam segmen Rubik Hukum kali ini kita akan membahas tentang sebab dan akibat perceraian orang tua. Hak asuh anak jatuh ke siapa? Nah, ya kan? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, khususnya kepada orang-orang yang sedang bercerai, proses bercerai, atau yang sudah bercerai. Banyak pertanyaan, ketika orang tuanya bercerai, maka hak asuh anaknya jatuh ke siapa? Kali ini kita akan membahas tentang hak asuh anak pasca atau setelah kedua orang tuanya bercerai. Nah, ini sering sekali menjadi sumber masalah di dalam kehidupan rumah tangga, ya, khususnya bagi orang-orang yang sudah bercerai. Ini banyak sekali nih keributan anak, ya. Ini hak asuh anak harus ke saya. Nah, suaminya bilang ini harus ikut saya. Belum lagi nanti pihak ketiga. Siapa tuh pihak ketiga? Keluarga masing-masing. Ada yang pihak istri, ada yang pihak suami ikut campur, supaya perebutan hak asuh anak ini jatuh kepada orang yang menurut mereka tepat. Pada prinsipnya, pasca perceraian itu, ya, hak asuh anak itu memang sudah ada ketentuannya dan sudah ada aturannya. Tetapi bagi kedua orang tua itu kewajibannya masih melekat untuk mengurus, membesarkan, memberikan pendidikan kepada anak-anaknya pasca perceraian. Nah, sekarang kita akan berdiskusi. Saya bersama dengan rekan-rekan Aris Sandi dan Muhammad Surahman, bujangan yang belum nikah. Waduh. Tapi ngomongnya masalah asuh anak. Betul, Pak. Nah, kalau saya sama Aris ini sudah menikah, sudah punya anak, wajar. Nah, kalau kamu ini nikah aja belum, pacar aja belum ada katanya. Belum, Pak. Belum. Pak. Saya kadang-kadang sedih kalau melihat. Mungkin ada orang orang belum memahami hak asuh anak, cara gimana, atau jatuhnya ke pihak mantan suami, apalagi bahasa kita ada mantan suami atau mantan istrinya, Pak. Tapi bukan mantan pacar kan? Oh, bukan, Pak. Jangan, Pak. Ada juga nanti yang cerainya siapa, mantan pacar yang Banyak, Pak, ya? Banyak. Mantan pacar yang pengen ngakuin anaknya juga lagi. Ya, Nah, orang mau daftarin atau mau nanya mungkin, saya bisa nggak ya hak asuh anak ke tangan suami, atau saya bisa nggak ya hak asuh anak ke tangan istrinya atau istrinya, Bang, gitu. Nah, ini jadi topiknya banyak nih yang nanya ke saya, Bang, ke sosmed apa gimana. Makanya bisa kita bahas atau mungkin bisa membantu, Bang, masyarakat yang belum paham. Jadi setidaknya kita memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak asuh anak pasca perceraian orang tuanya, gitu ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan ini, jika orang tuanya bercerai, Bang, hak asuh anak ini jatuhnya ke tangan pihak laki-laki atau pihak perempuan, Bang, bisanya? Gitu ya. Iya, Bang. Oke, jadi begini. Hak asuh anak dalam perceraian biasanya itu diberikan kepada sang ibu. Oh, gitu, Bang. Biasanya nih. Biasanya. Namun tidak menutup kemungkinan hak asuh anak tersebut, ya kan, jatuh juga kepada bapaknya. Oh, bisa. Bisa itu. Bisa, Bang. Hak asuh anak dalam perceraian biasanya itu diberikan kepada sang ibu. Iya. Namun tidak menutup kemungkinan hak asuh anak jika istri menggugat cerai juga bisa jatuh kepada bapaknya atau ayahnya. Jadi kalau istrinya menggugat, tidak menutup kemungkinan bahwa anak itu bisa jatuh hak asuh anaknya kepada bapaknya. Gitu kan? Jadi di pengadilan pun, pengadilan juga berhak menentukan hak asuh anak untuk diberikan kepada ibu ataupun ayah, terutama bila terjadi perselisihan dalam proses perceraian. Jadi perebutan anak ini apabila dilakukan di pengadilan berarti itu sudah bermasalah atau berperkara.
sebaiknya orang tua itu ya supaya anaknya tidak terganggu jiwanya, tidak terganggu mentalnya. Ketika mereka bercerai, seharusnya orang tua itu membicarakan terkait masalah hak asuh anak itu di luar pengadilan. Itu yang lebih bagus, supaya tidak melibatkan anak ke dalam pengadilan. Jadi bisa dibahas di luar pengadilan terkait masalah terkait masalah hak asuh anak tersebut. Jadi kita nggak boleh menciderai, karena itu ada undang-undang yang mengatur terkait masalah perlindungan anak. Nah, undang-undang itu nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam ketentuan umum pasal 1 poin 11 dijelaskan bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya. Jadi kedua orang tua ini walaupun mereka sudah bercerai, itu mereka ini mempunyai kewajiban untuk mengurus, merawat, mendidik, membina anaknya itu secara bersama. Walaupun mereka sudah bercerai. Walaupun sudah bercerai bisa itu. Cuma masalah kan begini di masyarakat itu, bahwa hak asuh anak jadi rebutan. Ya. Ketika hak asuh anak itu jatuh kepada suami, maka si istri nggak mau tahu. Nah, itu. Semua biaya segala macam si suami. Betul. Dan sebaliknya, ketika hak asuh anak jatuh kepada si istri, suaminya pun tutup mata, tutup telinga. Udah hak asuh anaknya dia, berarti saya nggak ikut lagi. Ya. Nah itu pemikiran yang salah. Ya itu pemikiran yang salah, pemikiran yang tidak tahu tentang bagaimana cara mendidik anak secara bersama-sama. Jadi seperti itu ya. Dan itu banyak terjadi di masyarakat ya Bang? Banyak sekali terjadi di masyarakat. Jadi kenapa? Mengedepankan ego sektoral, ego pribadi yang dikedepankan. Kalau itu jatuh anak ke tangan saya, maka saya yang berkuasa, gitu kan? Ini suaminya nggak boleh ngeliat, nggak boleh jalan, nggak boleh, ya kan? Tapi kadang-kadang biaya tetap diminta. Iya. Nah, itu kan? Itu makanya. Nggak boleh ngajak jalan, nggak boleh ngeliat, nggak boleh ngajak nginap, tapi uang jajannya selalu diminta. Iya. Nah, ini kebanyakan seperti itu masyarakat kita itu, ya. Nah Bang, tadi kan Abang sempat mengatakan bahwa pengadilan itu berhak menentukan hak asuh anak Bang, untuk diberikan kepada ayahnya jika istri menggugat. Gimana? Abang tadi sempat mengatakan bahwa pengadilan itu berhak menentukan hak asuh anak untuk diberikan kepada ayahnya jika istri menggugat. Betul. Jadi gini, tentunya pengadilan berhak memberikan hak asuh anak jika istri menggugat cerai suami, namun hanya dalam beberapa kondisi saja. Jadi hanya beberapa kondisi saja, dalam artian ada hal-hal yang sifatnya memang ini harus diberikan hak asuh anaknya kepada si suami sebagai tergugat di dalam perceraian. Jadi ada kondisi tertentu, maka hak asuh anak bisa jatuh kepada si bapaknya atau si ayahnya. Jadi gitu ya. Jadi pengadilan berhak untuk memutuskan bahwa anak ini jatuh kepada suaminya, walaupun si istri yang mengajukan gugatan. Karena nanti dalam persidangan, dalam fakta pembuktian keterangan saksi, di situ akan dilihat, didengar keterangan-keterangan saksi, dilihat bukti-bukti oleh majelis hakim. Nah di situ majelis hakim bisa memutuskan bahwa hak asuh anak ini bisa jatuh kepada si suami. Gitu, ya kan? Dalam kondisi seperti apa Bang seorang istri yang menggugat suaminya dan bahkan bisa kehilangan hak asuh anaknya di pengadilan Bang? Ini sebentar, ini menarik ya, karena kita harus membaca tentang peraturan. Betul Bang, betul. Jangan sampai kita memberikan pemahaman kepada masyarakat, kita juga salah. Itu Sehingga kita harus baca peraturannya, ya kan, supaya masyarakat juga bisa mengetahui secara jelas. Ya. Jadi begini, ada kalanya seorang ibu kehilangan hak asuh untuk melakukan pengurusan dan perawatan terhadap anaknya. Beberapa literatur hukum ditemukan beberapa alasan yang dapat mengakibatkan seorang ibu kehilangan hak asuh anak terhadap anaknya itu sendiri. Gitu kan? Satu, yang membuat kehilangan hak seorang ibu mendapatkan hak asuh anak. Satu, menjadi pemabuk, pemadat,
penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan. Jadi pemabuk, pemadat, penjudi itu yang susah disembuhkan. Maka secara otomatis hak asuh anak untuk seorang ibu kepada anaknya itu akan hilang, Oh, hilang banget. akan gugur. Kedua, telah meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Ya. Jadi ketika si istrinya pergi meninggalkan suami dan anaknya, dia mungkin pergi dengan siapa, dengan laki-laki lain atau dengan apa, maka secara hukum, secara aturan, ya di situ bahwa istri tersebut ketika perebutan hak asuh anak, maka dia akan hilang hak asuh anaknya, gugur, ya kan? Nah, yang ketiga, mendapat hukuman penjara. Nah, dapat hukuman penjara berarti si istri ini melakukan tindak pidana kejahatan sehingga dia ditangkap oleh pihak kepolisian dan disidangkan di pengadilan, dan hakim memutuskan bahwa istrinya tersebut terbukti secara sah melakukan tindak pidana apa sehingga divonislah di penjara. Nah, maka hak asuh anaknya secara otomatis juga akan hilang. Hilang banget. Ya, kalau itu nanti dalam proses perceraiannya mereka itu. Nah, yang keempat, melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Jadi melakukan kekejaman atau penganiayaan berat. Contohnya anaknya disiksa, dipukul sampai disunut pakai rokok apa segala macam. Nah, maka itu juga dia tidak berhak untuk menjadi ibu yang mendapatkan hak asuh anak ketika mereka bercerai dengan suaminya. Nah, di situ juga diatur. Nah, yang kelima, alasan-alasan lain sehingga dikhawatirkan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak-anaknya. Di sini juga ada jurisprudensi yang umum dipergunakan dalam menentukan hak asuh terhadap anak-anak, yaitu putusan Mahkamah Agung RI nomor 102 K/SIP garing 1973 tanggal 24 April 1975. Bunyinya nih, berdasarkan jurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya. Jadi ada jurisprudensinya untuk terkait masalah hak asuh anak tersebut, gitu ya. Jadi ada, jadi bukan hanya sekedar ini anak jatuh ke siapa, bukan seperti itu. Jadi ada proses terkait masalah hak asuh anak. Maka kita sarankan ketika orang tua ingin melakukan perceraian terkait hal-hal lain yang masih bisa dibahas di luar daripada pengadilan, diantaranya adalah hak asuh anak dan harta gonogini, itu alangkah baiknya dibicarakan di luar pengadilan. Di luar banget. Supaya tidak ada yang merasa kasihan anaknya lah, terutama mental anaknya kalau dilibatkan ke dalam pengadilan, karena kan pasti bolak-balik Iya, juga. Bang. Ini seperti itu ya. Oke, ya ada lagi Bang yang mau tanyakan, ini syarat hak asuh anak itu diberikan ke pihak ibunya Bang. Itu apa aja Bang syarat-syaratnya Bang? Yang banyak yang ditanyain ini, netizen ini. Syaratnya apa nih? Oh, saya mau semua jadi ibunya nih. Anak saya biar jadi hak asuh di tangan saya, syaratnya apa ya? Tuh, biar orang pada tahu Bang. Gitu. Jadi syarat-syaratnya ya, iya, tuh, untuk mendapatkan hak asuh anak. Betul. Nah, oke. Jadi begini, di Indonesia hakim di pengadilan agama cenderung memberikan hak asuh anak kepada ibunya. Jadi cenderung ya memberikan hak asuh anak itu kepada ibunya. Terutama bagi anak yang masih berusia di bawah umur. Bagi umat Muslim hal ini sudah sejalan dengan ketentuan yang terdapat di dalam kompilasi hukum Islam pasal 105 yang berbunyi sebagai berikut. Ini ada bunyinya. Jadi dalam kompilasi hukum Islam ini ada pasal 105 yang berbunyi 1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum dewasa atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibu.
ibu ya. Nah, yang belum dewasa nih, Iya, iya. yang di bawah 12 tahun nih. Yang kedua, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak asuh pemeliharaannya. Jadi kalau yang di pasal 105 ayat 1 Ya. itu anak yang belum dewasa, belum berumur 12 tahun itu biasanya dijatuhkan kepada hak asuh anaknya kepada ibunya. Tetapi kalau anaknya sudah dianggap dewasa, dia bisa memilih mau ikut ayahnya atau ikut ibunya. Ya, dia harus memilih. Baik mumayyiz atau bukan, bapak dari anak tersebut tetap berkewajiban membiayai pemeliharaan dan pendidikan sang anak meski dikenal sebagai istilah Islam. Mumayyiz merupakan terminologi hukum positif di Indonesia yang diartikan sebagai anak yang telah akil balik atau sudah dapat membedakan baik dan buruk. Beberapa ulama berpendapat mumayyiz merupakan anak yang berusia mulai dari 7 tahun. Ya. Namun ada pula ulama yang mengatakan anak yang dikatakan sebagai mumayyiz berusia 9 tahun bagi perempuan dan 12 tahun bagi laki-laki atau maksimal 15 tahun secara umum. Dasar hukum pengambilan keputusan mengenai hak asuh anak didasarkan atas jurisprudensi alias keputusan pengadilan sebelumnya. Jurisprudensi yang dimaksud adalah putusan Mahkamah Agung tanggal 24 April 1975. Jadi ada putusannya. Jadi seperti itu. Nah, jadi seorang anak itu kalau memang usianya masih maksimal 12 tahun, biasanya itu menjadi hak seorang ibu yang mendapatkan hak asuh anak. Tapi kalau anaknya sudah di atas 12 tahun atau sudah dewasa, maka anak tersebut juga bisa memilih dia mau ikut siapa. Ikut bapaknya atau ikut ibunya. Nanti anak itu yang akan apa ya, dia yang mengetahui siapa yang dia pengen ikuti. Kadang-kadang hak asuh anak jatuh kepada ibu, cuma ibunya galak. Ya kan lama-lama anak juga nggak mau. Akhirnya dia mau ikut bapaknya karena merasa bapaknya lebih baik, ya kan? Semua tercukupi oleh bapaknya. Itu ada. Atau sebaliknya, ketika hak asuh anaknya jatuh kepada bapaknya, tapi bapaknya juga galak, ya, maka si anak saya mau ikut ibu aja. Ibunya baik, perhatian, ya kan? Jadi seperti itu. Ya. Gitu. Ya tadi kan hak asuh anak tangan ibunya bang ya. Nah ini kan ada juga netizen yang nanya bang, apa nama syarat untuk seorang ayah untuk mendapatkan hak asuh anak gitu. Ketika perceraian di pengadilan itu terjadi, syarat-syaratnya apa bang kira-kira yang harus dipenuhi oleh ayah ini? Pemberian hak asuh anak kepada sang ayah bukanlah hal yang aneh dalam perceraian. Hakim bisa saja mengambil keputusan demikian berdasarkan pertimbangan kemaslahatan anak yang dipengaruhi beberapa hal. Jadi itu udah bukan yang aneh lagi. Kan kita beberapa kali sidang sebagai pengacara mendampingi klien kita seorang ayah dan rebutan masalah hak asuh anak. Alhamdulillah hakim mengabulkan hak asuh anaknya jatuh kepada klien kita. Ya kan? Ayahnya kan? Kita sudah lupa berapa orang yang kita dampingi. Banyak kan? Meskipun di bawah umur tuh Pak. Meskipun di bawah umur, karena memang ketentuan-ketentuannya yang memang dia berhak untuk menjadi ayah yang mendapatkan hak asuh anak. Ya, berapa kali kita dampingin itu kan? Pak, bagaimana supaya anak saya jatuh kepada saya hak asuh anaknya? Oh iya, ketentuannya seperti ini ya, syarat-syaratnya begini. Kita harus buktikan di pengadilan. Ya kan, kita harus bisa meyakinkan hakim bahwa bapak sebagai orang tua atau sebagai ayah yang harus berhak menerima putusan sebagai hak asuh anaknya. Kita bersidang, kita hadirkan bukti-bukti dan saksi-saksi, argumentasi kita bangun supaya kita meyakinkan hakim, dan alhamdulillah kan, hak asuh anaknya jatuh kepada klien kita. Nah, itulah salah satu perjuangan pengacara. Dan memang ada beberapa syarat ya supaya hak asuh anak ini jatuh kepada ayahnya. Jadi gini, yang pertama persetujuan bersama. Jadi persetujuan bersama itu
jika ibu dan ayah sudah membuat kesepakatan bahwa hak asuh anak akan diberikan kepada pihak laki-laki setelah perceraian, maka hakim bisa mengabulkan permohonan tersebut. Jadi di luar pengadilan, kedua belah pihak sudah sepakat bahwa hak asuh anak ini, ya sudahlah, kamu aja sebagai ayahnya, karena saya mungkin tidak mampu, karena saya juga mungkin akan keluar kota atau apa. Nah, sehingga dibuatlah kesepakatan bahwa hak asuh anaknya suami yang mengatur, yang menjadi hak asuh. Nah itu bisa kesepakatan itu kita ajukan kepada pengadilan. Kita membuat permohonan bahwa hak asuh anak itu berdasarkan kesepakatan kami bahwa hak asuh anak dipegang oleh si suami. Iya. Nanti hakim akan mengabulkan itu. Itu pakai materai bang ya? Harus, Materai, harus dibuatkan pakai materai karena itu surat kesepakatan. Kesepakatan itu. Yang kedua, keterangan saksi. Nah, keterangan saksi itu tentang apa? Jika ada saksi yang memberatkan pihak ibu dalam memperoleh hak asuh anak, hakim bisa saja memberikan hak tersebut kepada sang ayah. Jadi, ada saksi yang memberikan keterangan saksi di persidangan bahwa si ibu ini memang tidak layak untuk menjadi ibu yang mendapatkan hak asuh anak. Karena apa? Ya, alasan-alasannya disampaikan. Dan itu bisa dibuktikan, sehingga majelis hakim juga bisa memutuskan bahwa memang ini tidak layak. Sehingga diputuskan hak asuh anaknya jatuh kepada Ayahnya. Jadi ada pembuktiannya bang pembuktiannya. ya? Yang paling penting adalah pembuktiannya. Pembuktiannya. Ya. Yang ketiga, ibu tidak bertanggung jawab. Nah itu. Nah, ya kan? Banyak nih. Banyak bang ya? Banyak. Ya tergantung orang. Tergantung orang juga. Iya. Ya. Di ibu yang tidak bertanggung jawab. Apa sih yang disebut dengan ibu yang tidak bertanggung jawab? Salah satu penyebab ibu kehilangan hak asuh anak adalah saat hakim melihat potensi sang ibu dapat menelantarkan anaknya. Pada kondisi ini, hakim bisa menetapkan sang ayah untuk menjadi pemegang hak asuh anak dalam perceraian. Jadi hakim, jadi melihat potensi nih, si ibu ini tidak mungkin menjadi menjadi pemegang hak asuh anak. Karena Pak, si ibu ini ada beberapa pertimbangan sehingga dia tidak bisa mendapatkan hak asuh anak. Jadi seperti itu, ya kan? Pernah nggak nemuin kasus begitu? Jadi ibunya nggak pas nih jadi asuh anak gitu. Ada Ada, Bang. Bang. Ada kan? Ada. Akhirnya kan bapak yang dapat. Bapaknya kan? Iya. Udah dia cerai, anaknya dititipin ke mertuanya, Mertua. orang tuanya. Iya. Dianya nggak tahu kemana. Pulangnya sebulan sekali. Waduh iya. Ya, itu potensi-potensi yang pasti akan mengganggu ya. Udah kayak barang bang anak titipin ya. Jika ayah dinilai memiliki faktor ekonomi yang lebih baik sehingga dapat memelihara anak dengan lebih layak, maka ayah bisa mendapatkan hak asuh anak. Jadi secara ekonomi juga. Jadi pasca perceraian, kalau istrinya itu secara ekonomi juga kurang mampu, sementara si ayah ini secara ekonomi mampu, maka ini juga bisa. Oh bisa bang ya. Bisa jatuh hak asuh itu jatuh kepada si suami. Kenapa? Dia dianggap layak untuk menjadi bapak yang mendapatkan hak asuh anak. Karena secara ekonomi dia mampu. Kan nggak mungkin ayahnya mampu, istrinya tidak mampu, terus jatuh hak asuh anak kepada ibunya. Kan nggak mungkin juga pertimbangan. Terus sekolah yang bayarin siapa bang? Nah, sekolah bayar siapa? Kan kebanyakan kan sekarang begini. Udah cerai, hak asuh pengen ngurus, uang jajan tetap minta. Waduh. Tapi anaknya nggak boleh ditemuin, nggak boleh diajak jalan, nggak boleh nginep. Banyak begitu, Banyak bang. ya kan? Banyak sekali masyarakat kita yang kasus-kasusnya seperti itu. Seharusnya tidak terjadi hal-hal seperti itu. Kalau memang kedua orang tuanya menyadari bahwa hak asuh anak itu adalah bersama. Walaupun mereka sudah bercerai, Iya. tapi hak asuh anak itu melekat. Kewajibannya itu tetap melekat. Tetap jalan bersama. Tetap berjalan bersama, gitu kan? Nah, selanjutnya terkait masalah kedekatan dengan sang ayah. Jadi kedekatan anak dengan orang tuanya, dengan bapaknya. Pada anak yang sudah lebih besar dan memilih untuk bersama ayah karena kedekatan, hak asuh anak bisa menjadi milik pihak laki-laki lain. Jadi contohnya anaknya ini dia lebih dekat kepada ayahnya. Maka argumentasi yang dibangun di dalam pembuktian pengadilan adalah bahwa anak ini lebih dekat kepada ayahnya. Karena apa? Dijelaskan nanti. Karena ini, karena itu, semua dijelaskan. Selanjutnya tentang lingkungan dan budaya. Ini termasuk salah satu. Termasuk bang. Ya, dari
beberapa persyaratan supaya anak ini jatuh kepada suami atau kepada ayah. Ini salah satunya adalah lingkungan dan budaya. Kenapa? Kondisi lingkungan tempat anak akan dibesarkan juga bisa menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memberikan hak asuh anak kepada ayah. Itulah penjelasan mengenai pembagian hak asuh anak setelah orang tua bercerai, ya kan? Jadi lingkungan juga menjadi pertimbangan majelis hakim ketika memutuskan hak asuh anak jatuh kepada suaminya. Kan nggak mungkin suaminya lingkungannya tanda kutip ya secara ini ke anaknya pasti terganggu atau mengganggu, berpengaruh, gak mungkin diputuskan ini kepada si suaminya. Tapi kalau lingkungannya lingkungan baik, ya masa pertumbuhan anak juga bisa dijamin, ya pasti akan dikabulkan tuh permohonan itu. Jadi seperti itu. Berarti yang menjadi pertimbangan hakim itu tidak hanya dari segi keluarga saja ya Bang, lingkungan juga berpengaruh ya. Sangat berpengaruh. Jadi lingkungan pun menjadi salah satu pertimbangan. Betul. Jadi bukan hanya sekedar masalah kedekatan, masalah ekonomi, masalah yang lain-lain. Lingkungan juga menjadi salah satu pertimbangan majelis hakim untuk memberikan putusan bahwa hak asuh anak tersebut jatuh kepada suami atau ayahnya. Jadi begitu, ya. Nah, lalu Bang, bagaimana kebutuhan masa depan anak, terutama yang berkaitan dengan keuangan Bang? Nah, ini kaitan uang. yang tadi yang sering saya senggol-senggol nih. Iya Bang. Kedua orang tuanya udah cerai. Iya. Anaknya anggaplah ikut ibunya. Si suaminya ini, si bapaknya tidak pernah memberikan nafkah. Nah, Banyak tuh Bang terjadi. Banyak yang terjadi seperti itu, ya kan? Iya. Karena merasa bahwa anak saya kan dipegang mantan istri saya, sudah berarti dia sepenuhnya bertanggung jawab, kan itu kan? Iya. Nah, ada juga setelah pasca bercerai, ini istrinya atau suami, anggaplah si anak ini ibu yang dapat hak asuh anak. Si suaminya ini tadi yang dari awal saya sering singgung, suaminya nggak boleh nengok, nggak boleh ngajak jalan, apalagi nggak boleh nginep. Tapi di lain sisi secara ekonomi ini diminta terus setiap bulan nih. Kan ada yang kurang baik ini, ada yang salah ini. Harusnya tidak boleh seperti itu. Karena apa? Menurut pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, suami dan istri yang sudah bercerai tetap wajib memelihara dan mendidik anaknya demi kebaikan anak itu sendiri, ya. Jadi demi kebaikan anak itu sendiri, perceraian juga tidak menggugurkan kewajiban bapak untuk bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, ya kan? Jadi meskipun demikian, pengadilan bisa memutuskan bahwa ibu yang juga memikul biaya tersebut dalam kondisi tertentu. Jadi gini, pasca perceraian, ketika itu anak itu jatuh kepada istrinya, maka si suaminya ini, mantan suaminya atau ayah dari anak tersebut, tetap berkewajiban memberikan nafkah, memberikan pendidikan, menjamin kesehatan anak tersebut, dan bukan menjadi beban tanggung jawab si ibunya. Tetapi dalam kondisi tertentu, si ibunya juga ada kewajiban untuk memberikan perhatian secara ekonomi, ya, baik nafkah, baik kesehatan, baik pendidikan. Itu kondisi tertentu. Tetapi dalam perceraian, pasca perceraian hak asuh anak jatuh ke siapa ini? Kalau itu jatuh kepada si istri, maka pihak si suami atau mantan suami atau ayah daripada anak-anak ini mempunyai kewajiban untuk memberikan seluruh kebutuhan anak tersebut, baik pendidikan, kesehatan, ya, atau mungkin kebutuhan yang lainnya. Itu suaminya. Jadi seperti itu, ya. Jadi nanti kalau kamu nanti nikah, kamu harus perhatikan itu. Jadi kamu jangan nikah nanti punya anak cerai, nanti anaknya ditelantarin. Nggak boleh itu. Jadi ada istilah, istri itu ada apa? Ada bekas. Ada bekas. Kalau anak tidak ada. Makanya kita harus tetap menjaga rumah tangga kita supaya baik-baik saja. Jangan sampai bercerai. Gitu kan? Jangan sampai. Kenapa? Sebab dan akibat perceraian yang menjadi korban adalah anak. Baik, itulah
diskusi kami kali ini terkait masalah hak asuh anak pasca perceraian kedua orang tua. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, mudah-mudahan menjadi ilmu buat masyarakat atau setidaknya menambah pemahaman terhadap masyarakat terkait apa yang kami bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.